Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Westeno, lama sudah tidak bertemu, semoga sehat selalu dan lancar rezekinya ya. Dan alhamdulillah kita dapat servisan lagi dan di sini adalah HP Poco M3, Poco atau Poco, mana yang baiknya ya. Di sini HP-nya ini adalah HP cikgu atau HP guru ya, HP-nya Pak Guru. Dan HP-nya ini diberi ke saya dalam kondisi mati dan saya periksa di cas itu getar namun layar tidak tampil dan setelah saya diagnosa itu LCD. Dan kemudian Pak Guru dia beli LCD sendiri dan saya jasa untuk pemasangan LCD-nya. Dan di sini saya sekedar sharing bukan bermaksud menggurui atau lebih suhu atau lebih pro. Bahkan ada yang di luar sana yang lebih pro cuman nggak di-upload ke YouTube ya. Biasanya seperti itu banyak ya. Dan ini saya sekedar sharing sedikit ilmu yang saya miliki, semoga membantu. Dan di sini saya buka untuk LCD lamanya ya, dan di sini terdapat lemnya penempatannya kurang tepat karena di bagian tengahnya juga dilem sobat. Nah, seperti ini. Biasanya kalau ngelem seperti ini seharusnya di bagian pinggirannya saja. Karena kalau di bagian tengahnya juga dilem, bisa jadi nanti mempersulit orang yang servis berikutnya, teknisi berikutnya, dan bisa juga misalnya kebanting itu otomatis LCD-nya langsung kena ya, atau ada sebab-sebab lainnya. Karena kalau bawaan pabriknya saja itu di bagian pinggir ya, kecuali seperti HP merek Tecno atau Samsung seri J yang lama ya, J7, J2 itu biasanya untuk pengeleman LCD-nya di bagian tengahnya juga ya, letter U ya. Tapi kalau LCD zaman-zaman sekarang rata-rata di pinggirnya ya, tapi tergantung tipe juga, mungkin ada yang berbeda. Baik, ini langsung saja kita buka dan di sini kita buka tutup papan cas bagian bawah. Itu ada fleksibelnya ya, fleksibel ke konektor ke papan cas. Jadi harus kita buka supaya kita bisa melepas bagian dari LCD lamanya. Dan LCD lamanya ini menggunakan merek OG ya. OG itu kalau untuk kualitas ya standar lah, tapi untuk pemakaian masih normal lah. Mungkin perbedaan itu di presisi dan juga warna. Waduh, ini lemnya kok di sini ini. Lem di sini nih nggak bener ya sobat, jangan ditiru lem di sini. Niatnya mungkin lebih kuat, cuman ini salah ya penerapannya. Jadi kalau mau ngelem LCD itu di bagian pinggirannya saja, seperti bawaan pabrik ya, di bagian pinggirnya. Tidak perlu ditambahin di tengahnya seperti ini, jangan terlalu kreatif lah. Dan ini mika yang lamanya juga dilepas. Biasanya kalau ganti LCD mika lamanya itu kita lepas ya. Dan ini langsung saja kita cepatkan, kita bersihkan sisa-sisa lemnya hingga benar-benar bersih semuanya ya sobat. Kita bisa menggunakan alkohol bersih lem seperti ini menggunakan baterai ya. Ketika ditekan dia memutar supaya kerjaan lebih cepat. Dan di sini saya juga menggunakan pinset untuk membersihkan sisa-sisa lem yang terdapat di housing atau di tulangan mesin HP ini. Dan kita beri sikat dan juga alat seperti cairan pembersih, thinner atau alkohol, mana yang ready di tempat sobat bisa digunakannya. Baik sobat, ini langsung saja kita bersihkan, dan ini saya bersihkan juga untuk lubang angin di bagian atas, dan kita bersihkan sisa-sisa di bagian pinggirnya hingga benar-benar bersih. Ngapain harus bersih-bersih bang, apa nggak cepet-cepet langsung dipasang? Ya kalau langsung dipasang dan nggak bersih, nanti takutnya pas dipasang LCD-nya nggak rata, nggak sesuai, nggak presisi lah. Nah, dan setelah itu misalnya sudah bersih, ini lubang anginnya kita beri lem dan kita letakkan di bagian atas ya. Dan setelah itu kita ratakan supaya rapi dan cantik, mantap jiwa. Oke, kita bersihkan juga bagian PCB-nya dan kita akan langsung kita coba tes LCD barunya ya. Dan ini merek OG yang dibeli oleh Pak Guru. Dan ternyata nyala ya sobat. Nah, ini nyala dan insya Allah tanpa kendala ya. Oke, setelah itu kita lepas, kita bakal pasang langsung ya LCD barunya. Kita buka baterai dan juga PCB-nya dan kita tes dulu
untuk kepresisiannya gimana, dan ini lumayan oke. Dan setelah dicek-cek ini tulangannya ini agak sedikit baling atau bengkok ya sobat. Ini PCB-nya kita taruh dulu. Ini bisa kita press, kalau press manualnya bisa menggunakan jari seperti ini. Namun hati-hati, perlahan dengan penuh perasaan ya sobat. Kalau terlalu semangat kali nanti patah ya sobat. Tenaganya tenaga mantap jiwa. Oke, ini kita ratakan dengan perlahan, dengan seksama kita luruskan dengan kita incer dengan mata. Kok incer dengan mata sih, kita delikkan, nah itulah pokoknya kita luruskan. Dan ini saya dengan dipres dengan cara manual dengan jari saja, bisa juga dipres dengan bahan yang datar terus dikaretkan atau gimana lah ngepreskannya. Ini namanya cara manual. Di sini saya menggunakan jari saja ya, jari jempol. Misalnya dirasa sudah cukup baik, sudah tidak terlalu baling, nanti bisa kita langsung paskan LCD-nya. Dan untuk sobat-sobat misalnya ada hal yang ingin ditanyakan berkaitan dengan penggantian LCD, penggantian baterai, atau berhubungan dengan servis HP, boleh langsung tanya di kolom komentar. Selagi saya bisa, insya Allah akan saya jawab. Dan terima kasih untuk sobat-sobat yang telah like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih atas dukungannya, ini sangat berarti dan membuat saya semangat mengedit dan menguploadnya lagi. Dan saya mohon maaf misalnya uploadnya agak telat dan juga jarang, karena kerjaan di sini kadang nggak sempat untuk memvideokan servisan HP-nya. Dan ini langsung saja kita pasang untuk LCD-nya, kita rekatkan ini ya untuk fleksibelnya, dan perlahan-lahan ya. Ini videonya saya cepatkan untuk mempersingkat durasi. Oke, ini sudah masuk. Untuk fleksibelnya bagian bawah aman. Dan setelah itu kita akan bersihkan ya. Misalnya masih ada yang sisa lem yang menonjol, itu dibersihkan supaya nanti enggak mengecewakan hasilnya. Dan setelah itu kita beri lem ya, kita beri lem di pinggir-pinggirnya saja. Dan di sini menggunakan lem berwarna hitam. Ada juga lem yang transparan, itu biasanya digunakan untuk backdoor belakang yang warna putih. Dan untuk LCD ini saya menggunakan lem LCD merek Lanrui. Bisa juga menggunakan merek mekanik. Dan di sini saya menggunakan Lanrui ya. Dan setelah itu kita bersihkan juga pinggiran-pinggirannya dengan sikat, dan kita bersihkan juga di bagian kamera dengan pembersih kamera supaya nanti nggak ada noda-noda atau debu-debu yang nyangkut. Setelah itu kita paskan seperti ini, dan biasanya saya tambahin dengan isolasi sedikit di bagian fleksibelnya, atau bisa juga langsung, misalnya sobat mau langsung bisa juga. Dan di sini untuk baterainya saya tambahin isolasi, fungsinya untuk menahan ya, menahan baterai, karena lem baterainya kan udah dibuka, itu biasanya nggak rekat. Nah itu fungsinya untuk menahan ya, supaya tetap kuat. Terkadang kalau nggak digitukan, ada yang baru terbentur sebentar, fleksibel baterainya itu udah terbuka. Jadi ini untuk mengantisipasi seperti itu. Dan untuk memperkuat, jadi saya tambahin isolasi. Dan setelah itu kita pasang baut bawah. Misalnya sudah dipasang baut bawah, kita bersihkan juga nih bagian tutup mesin bagian atas, dan kita bersihkan sebersih-bersihnya supaya hasilnya maksimal. Dan setelah itu kita sikat juga untuk tutup backdoor belakang, kita paskan, dan kita pasang baut-bautnya semua ya, hingga terpasang semuanya, hingga sesuai tempatnya masing-masing. Dan kita pasang bautnya hingga terpasang semua di tempatnya. Dan ini masih ada sisa baut yang kurang ya, dan setelah itu kita bersihkan, sikat-sikat, dan kita pasang SIM tray dan juga backdoornya. Dan kemudian kita pasang isolasi secukupnya saja, bukan seperti mau mengisolasi paket COD. Baik sobat, ini nanti kan belum kering, jadi bisa digunakan sekitar 2 jam ya, supaya keringnya maksimal. Misalnya dibuka setengah jam gimana bang? Bisa aja, cuman
Jadi takutnya lemnya belum kering maksimal, sudah digunakan takutnya kebuka lagi. Dan setelah itu kita buka atau lubangi isolasi di bagian speaker, mic, dan USB. Baik sobat, ini sudah menyala, mantap jiwa tanpa kendala. Semoga bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih.